Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan dosen pengampu Ibu Siti Syahidatul Helma akan membagikan hasil diskusi kami mengenai topik yang sudah kami pelajari, yaitu algoritma Astar. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Alia Rahma, Amelia Golisa, Bunga Lestari, Edith Helena, dan Muhammad Ilman Zihni. Sebelum lanjut, mari kita pahami dulu pengertian dari topik ini supaya pembahasan selanjutnya akan lebih jelas. Algoritma Astar adalah salah satu algoritma pencarian jalur terbaik dan paling banyak digunakan, terutama dalam bidang seperti kecerdasan buatan, pengembangan game, navigasi GPS, dan robotika. Tujuan utama dari algoritma ini adalah untuk menemukan jalur terpendek atau paling efisien dari satu titik awal ke titik tujuan. Yang membuat Astar istimewa adalah kemampuannya menggabungkan dua pendekatan dalam pencarian, yaitu pencarian berbasis biaya aktual seperti algoritma Dijkstra, pencarian berbasis prediksi jarak ke tujuan atau heuristik seperti algoritma Greedy Burst Force Search. Astar bekerja dengan menghitung nilai Fn untuk setiap simpul atau titik yang dievaluasi. Nilai ini didapat dari rumus yaitu Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Penjelasan komponennya yaitu Gn, biaya aktual yang dibutuhkan untuk mencapai titik N dari titik awal. Hn, estimasi biaya atau heuristik dari titik N ke titik tujuan. Biasanya ini berupa perkiraan jarak. Misalnya menggunakan jarak Euklidean atau lurus atau Manhattan berdasarkan grid. Fn, total perkiraan biaya dari titik awal ke tujuan jika melalui titik N. Dengan menggunakan rumus ini, Astar akan memilih jalur yang memiliki nilai Fn paling kecil terlebih dahulu. Artinya, ia mempertimbangkan baik jalur yang sudah ditempuh, Gn, maupun seberapa jauh titik saat ini dari tujuan atau Hn. Sehingga pencarian ini lebih efisien dibandingkan metode lainnya yang hanya mempertimbangkan satu sisi saja. Kekurangan algoritma Astar. Yang pertama tuh ada konsumsi memori tinggi, di mana Astar menyimpan semua node terbuat dalam memori open list, sehingga bisa sangat boros RAM untuk ruang pencarian besar. Yang kedua ada tergantung pada heuristik, di mana perform sangat tergantung pada seberapa baik fungsi heuristik dirancang. Heuristik yang buruk dapat membuat pencarian menjadi lambat atau tidak optimal. 3. Ada kompleksitas tinggi untuk graf besar, di mana pada graf dengan banyak node dan cabang, Astar bisa menjadi sangat lambat karena harus mengevaluasi banyak node. Yang keempat ada sulit dioptimalkan untuk sistem waktu nyata karena bisa memakan waktu untuk menyelesaikan pencarian pada graf besar. Astar kurang cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan waktu respon sangat cepat, kecuali dikombinasikan dengan optimal dan tambahan. Yang kelima ada data yang dihasilkan masih kurang valid karena masih perkiraan. Yang keenam ada kecepatan dalam memperoleh data masih dipengaruhi oleh nilai atau jarak pada simpul. Nah, di sini tuh juga ada kelebihan algoritma. Yang pertama, efisien dalam biaya jalur ataupun meminimalkan total biaya lintasan. Algoritma mencari jalur dari awal ke tujuan dengan total biaya paling rendah, mempertimbangkan jarak yang sudah ditempuh dan estimasi sisa jarak ke tujuan. Yang kedua, solusi cepat dan tepat, memberikan solusi terbaik dalam waktu optimal. Tidak hanya akurat, tapi juga cepat dalam menemukan solusi, asalkan heuristik yang digunakan tepat. Nah, yang ketiga, representasi visual memudahkan ataupun berbentuk puzzle kotak untuk pencarian jalan. Seperti peta atau puzzle, mempermudah algoritma dalam menjelajahi jalur. Nah, yang berikutnya, menggunakan heuristik cerdas atau menerapkan teknik heuristik. Fungsinya membantu algoritma memperkirakan jarak ke tujuan, sehingga mempercepat proses pencarian. Nah, yang berikutnya, berhenti saat solusi terbaik ditemukan, tidak membuang waktu. Tidak terus mencari setelah solusi optimal ditemukan, hemat waktu dan sumber daya. Nah, selanjutnya optimal dan lengkap. Dijamin optimal jika heuristiknya admissible. Selama heuristik tidak melebih-lebihkan jarak,
Algoritma akan selalu menemukan solusi terpendek dan tidak akan melewatkan solusi jika memang ada. Nah, adapun gabungan BFS dan DFS menggabungkan dua pendekatan menjamin menemukan solusi, itu BFS, dan DFS cepat dalam eksplorasi. Terus, fleksibilitas tinggi, kualitas hasil tergantung heuristik. Algoritma bisa diatur agar lebih cepat atau lebih akurat. Teruji di dunia nyata, banyak digunakan di berbagai aplikasi. Game untuk pergerakan karakter, robot untuk navigasi, sistem pemetaan, ataupun GPS dan path planning. Baik, itu saja dari saya kelebihan algoritma. Terima kasih. Baik, berikut adalah langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, yaitu masukkan node awal ke dalam list open list, tempat penyimpanan data simpul. Open list adalah struktur data yang menyimpan simpul yang akan dievaluasi. Dan node ini akan menjadi node yang pertama yang akan dievaluasi. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu adalah pengulangan atau loop mencari node dengan Fn paling rendah. Yang pertama, kita bisa melakukan loop selama open list tidak kosong. Lalu, dalam setiap iterasi, pilih node dengan nilai Fn sama dengan Gn ditambah dengan Hn yang paling kecil dari open list. Lalu, kita lanjut ke nomor 3. Keluarkan node tersebut dari open list dan memasukkan close list. Node yang diproses dikeluarkan dari open list agar tidak diproses dua kali. Node tersebut dipindahkan ke close list untuk menandai bahwa node ini sudah diperiksa dan tidak perlu diperiksa kembali. Close list ini juga mencegah loop dan redundant processing. Kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu adalah evaluasi titik tetangga dari node yang dipilih. Kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu jika tetangga belum masuk ke dalam open atau close list, maka tetangga tersebut dianggap jalur baru yang menjanjikan. Dan juga simpan parent dari node tetangga agar bisa ditelusuri kembali jalurnya. Lalu, tambahkan tetangga ke open list untuk dievaluasi selanjutnya. Dan jika tetangga sudah ada di open list, tetapi nilai Gn dari jalur barunya lebih kecil, maka perbarui nilai Gn dan parent jalur baru yang lebih efisien. Lalu, jika tetangga ada di close list dan lebih efisien, kamu bisa memindahkannya kembali ke open list. Kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu langkah nomor 6. Loop akan berhenti jika node goal ditemukan, yang berarti rute optimal berhasil didapat. Dan juga kalau open list kosong dan node goal belum ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada jalur yang bisa ke tempat tujuan tersebut. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Amelia Gorisa. Saya di sini akan membacakan contoh soal. Nah, contoh soal ini, Andi ingin bertemu dengan temannya yang berada di jalan G, yang Andi berada di jalan A. Bantu Andi untuk mencapai tujuan atau goalnya dengan menggunakan algoritma STAR. Pertama, kita baca dulu soalnya dengan baik-baik. Kita dapat lihat node kita itu adalah A, B, C, dan D, dan simpul kita itu adalah garis biasa yang memiliki nilai, yaitu nilai G. Seperti G sama dengan 20, G sama dengan 10, dan G sama dengan 20 lagi. Nah, nilai G ini akan berguna untuk kita untuk dalam rumus. Di dalam slide ini terdapat juga sebuah nilai H. Nilai H ini adalah nilai yang kita prediksi. Dengan tujuan penyelesaian kita yaitu nilai A ke B ke G.
Dengan gitu kita akan menggunakan rumus algoritma A bintang atau A star, yang dimana rumus itu berisi Fn sama dengan Gn tambah dengan Hn. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bentuk tree-nya, kita harus tahu kenapa kita menggunakan rumus ini. Karena kita ingin menggunakan rumus ini untuk mencapai tujuan alternatif yang lebih pendek. Makanya secara Fn ini kita ingin mencari jalur yang pendek atau nilai yang kecil. Dengan begitu kita dapat membuat sebuah tree di mana tree kita pertama tuh titik awal kita adalah A dengan anak-anaknya itu B, C, D. Nah, A akan kita masukkan ke dalam closed list dikarenakan A adalah nilai yang telah kita dapatkan. Sedangkan B, C, D akan kita masukkan ke dalam open list dikarenakan B, C, D tidak memiliki nilai yang telah kita tetapkan. Oleh karena itu kita akan masukkan rumus kita. Yang pertama, A ke B memiliki nilai sama dengan 20, maka ditambah dengan 20 sama dengan 40. Sedangkan A ke C adalah 10 tambah 40, maka hasilnya itu adalah 50. A ke D adalah 20 tambah 50 sama dengan 70. Nah, dari nilai kita dapatkan, nilai B lah yang memiliki nilai yang terendah daripada C dan D. Oleh sebab itu, nilai B akan kita masukkan ke dalam closed list. Lanjut lagi, di bawah B terdapat sebuah node E. Nah, B ke M memiliki nilai 40 ditambah dengan 30 sama dengan 70. Dikarenakan node E memiliki nilai yang tinggi, sedangkan C dan D memiliki nilai rendah daripada E, maka kita akan masukkan E ke dalam tetap masukkan node E ini ke dalam open list dan C masuk ke dalam closed list. Nah, di dalam C ini terdapat nilai lagi yaitu L dan H. C ke L memiliki nilai 15 tambah 10 sama dengan 25. L ke H sama dengan 20 sama dengan 30 ditambah 30 sama dengan 50. Nah, dari kita lihat nilai L dan H memiliki nilai yang berbeda, yang dimana nilai L ini adalah nilai yang terendah daripada H. Oleh sebab itu, nilai L akan kita masukkan ke dalam closed list. Nah, nilai L ini memiliki sebuah anak, yaitu G, adalah goal state kita. Namun, sayangnya, nilai G ini adalah nilai yang tinggi dibandingkan H. Oleh sebab itu, G tetap akan masuk di dalam open list, dan kita lanjut ke dalam H, di mana H ini akan kita masukkan ke dalam closed list. H memiliki anak, yaitu I, yang dimana H ke ini adalah 30 ditambah dengan 20 sama dengan 50. Dikarenakan nilai D itu tinggi dan nilai I ini itu rendah, maka kita akan lanjutkan I ke dalam closed list. Di dalam I terdapat sebuah J, dapat node J, di mana node J ini I ke J ini adalah 40 ditambah dengan 10 sama dengan 50. Nah, dikarenakan kita tidak melanjutkan D, maka J akan dilanjutkan saja. Nah, di dalam J ini terdapat sebuah anak yaitu G, yaitu goal state kita. Nah, nilai H dalam G ini adalah 0 dikarenakan G ini adalah goal state kita. Oleh sebab itu, nilai F kita tuh untuk G adalah 50. Sehingga hasil akhir kita itu adalah A, C, H, I, J, G. Itu adalah jalur kita. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa seluruh penjelasan yang telah kami sampaikan tadi, mulai dari pengertian algoritma Astar, cara kerjanya, hingga kelebihan dan kekurangannya, kami susun berdasarkan hasil pemahaman dan referensi dari berbagai sumber terpercaya. Dengan begitu, materi ini tidak hanya kami rangkum berdasarkan logika semata, tetapi juga berdasarkan teori dan praktik yang sudah banyak digunakan di dunia nyata. Izinkan saya menyampaikan beberapa poin kesimpulan utama yang dapat kita ambil dari pembahasan mengenai algoritma Astar. Pertama, algoritma Astar salah satu algoritma pencarian jalur terpendek yang paling populer dan banyak digunakan di berbagai bidang teknologi modern. Kedua, dengan memanfaatkan fungsi heuristik yang tepat, Astar dapat melakukan pencarian secara efisien dan tetap menjamin solusi optimal. Ini menjadikan Astar lebih unggul dibandingkan beberapa algoritma pencarian lainnya, terutama dalam hal kecepatan dan keakuratan hasil. Namun, efektivitas Astar sangat bergantung pada kualitas fungsi heuristik yang digunakan. Jika heuristik terlalu lemah atau tidak sesuai, maka performa algoritma bisa menurun, dan jalur yang ditemukan pun mungkin tidak optimal. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman semua. Kami juga berterima kasih kepada dosen pembimbing dan semua pihak yang telah membantu kami dalam menyusun materi ini. Semoga
apa yang telah kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan menjadi bekal bagi kita semua di bidang teknologi informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.